mengembangkan diri kita. Baik, sekarang sudah pukul 9 ya. Jadi sekali lagi, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih banyak atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, kepada Etikat Academy yang tahun ini Februari lalu baru berusia 9 tahun. Ya, kami berdiri tahun 2017, jadi tahun depan kami sudah 10 tahun ya. Dan kemudian terima kasih kepada teman-teman tripartita yang telah mempercayakan kepada kami, kepada FMS Insurance Broker dan beberapa teman-teman lainnya. Jadi pagi hari ini akan bawakan oleh Pak Sudarno, senior saya di Allianz Utama. Beliau adalah usianya 70 sekian ya Pak Darno ya, 71 sekian ya. Apa 72? 71, 71 70, ya, hebat sekali 70, 71 sekian ya. Jadi 71. mengapa beliau masih aktif? Karena beliau punya kompetensi, beliau bersemangat, beliau punya passion untuk berbagi ya. Jadi jadi Anda pun juga harus mengembangkan diri untuk dapat selalu supaya apa? Supaya suatu ketika Anda punya kemampuan, punya kompetensi, Anda bisa berbagi pada yang lain dan usia tidak membatasi kita untuk tetap produktif ya. Saya usia 59 ya, berarti beda 12 tahun dengan Pak Sudarno ya. Dan saya sudah pensiun, Pak Sudarno juga sudah pensiun tapi masih aktif ya di beberapa tempat ya. Baik, jadi kita akan mulai pada pagi hari ini. Oke, Aisyah, tolong dibagikan untuk pretestnya sebelum saya akan mulai. Silakan Aisyah, pretestnya dimulai dulu. Terima kasih Aisyah. Silakan. Oke, kita akan pretest dulu. Silakan. Baik, waktunya 1 menit lagi. Ya, kita ada 15 soal. Kemudian kita berikan waktu 5 menit ya. Baik, selesai ya. Kita tuntaskan pretestnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Bapak sekalian. Jadi sebelum Pak Sudarno menyampaikan materinya yang panjang, ada sekitar 89 slide ya. Mudah-mudahan bisa terkejar dalam waktu 3 jam. Namun sebelum itu saya akan coba ingin menyampaikan pembuka ya. Ini terus saja EV ini dan EV Insurance menjadi bagian concern kami. Makanya kami di Etikat Academy bersama dengan Pak Sudan dan beberapa penulis telah membuat buku ya namanya Introduction to Insurance. Salah satu chapter adalah mengenai EV. Itu halamannya sekitar hampir 100 halaman kalau tidak salah ya. Nah, jadi kami concern. Mengapa? Karena EV saat ini sudah menjadi apa ya, tren ya. Kemudian ada suatu insentif dari pemerintah agar masyarakat mengkonversi dari kendaraan konvensional ya dengan BBM, bensin dan segala macam pindah ke listrik ya. Ini mau dikonversi, makanya pemerintah memberikan suatu insentif entah pembebasan pajak dan segala macam sehingga masyarakat luas tanda petik ya ada dorongan untuk membeli EV ya. Nah, kemudian saya sendiri sebagai pribadi masih ragu untuk membeli EV ya. Mengapa? Karena mungkin karena old fashion ataupun karena golongan sudah senior ya. Berbeda dengan anak saya ya. Anak saya di usia 30 tahun, kami udah menjelang 60. Ragu. Kenapa? Pertama begini. EV saat ini populasinya belum terlampau banyak. Itu satu ya. Kenapa? Karena tadi kembali lagi, baru setahun 2 tahun terakhir ini EV mulai coba jor-joran. Kita tahu bahwa BYD menjual atau di bawah 200 juta atau yang satu ya, yang di entry level. Kemudian sudah ada juga beberapa Wuling, kemudian ada juga Chery, ada juga lain-lain lah ya. Nah, kemudian kita lihat ya, harganya EV kurang lebih tadi mulai 200, 300, 400. Nah, saya tidak membeli EV, belum membeli EV. Kenapa? Karena pertama, dia punya stasiun pengisian charge listriknya masih terbatas. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, berarti otomatis apa?
kita tidak bisa pakai keluar kota untuk beberapa kendaraan ya. Ya, tadi sorry saya lupa juga menyebut Hyundai ya. Hyundai pun juga sudah ada EV-nya ya. Stasiun pengisian itunya listriknya di luar kota tidak ada sehingga banyak EV-EV yang tanda petik takut dibawa ke luar kota sehingga EV hanya dipakai sebagian besar di dalam kota. Dan kemudian stasiun pengisian pun juga beberapa titik saja kayak misal di beberapa mall itu cuma satu dua tiga ya. Ya, kemudian kalau misalnya ada EV yang lain otomatis apa? Saling ngantri ya, saling ngantri. Kemudian mereka ngisi kemudian mereka tinggal. Maka nggak apa ya, mungkin ada suatu tanda ataupun handphone sudah penuh baru mereka kembali dan kemudian pindahkan ya. Ketiga, ketiga saya mendapat kabar dari beberapa sopir, saya nggak usah sebut nama taksinya, ya, memakai EV, ya, itu dia pakai kalau tidak salah, saya nggak usah, pokoknya merek Cina juga, ya, itu sudah 4, 5, 6 bulan dia punya suku cadangnya belum datang, ya, jadi mobil tersebut ngendon ataupun tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan di bengkel, ya, jadi karena suku cadangnya tidak tersedia, karena mungkin karena tadi populasinya tidak banyak sehingga mereka pun juga eh, workshop di sini tidak berani untuk stok yang yang bukan fast moving ya tapi eh, stok yang lama bergeraknya ya ya itu kemudian yang keempat selain tadi suku cadang tadi tentunya workshop tadi sebut apakah ada teknisinya yang mumpuni yang memahami dia punya kelistrikan ya elektronik sistem IT ya sama baterai ya. Apakah ada teknisi kita yang mumpuni yang paham dan kemudian menguasai dengan baik? Ya, apakah mereka sudah disertifikasi atau belum dan segala macam. Nah, ini yang katakanlah saya pikir perlu menjadi suatu concern kita. Yang terakhir yang menjadi concern kita saya ini adalah apa? Harga baterainya kalau tidak salah berkisar antara 30, 40, 50% ya daripada harga mobil itu sendiri ya. Jadi harga baterainya itu cukup tinggi. Nah, itu dari sudut EV-nya, dari sudut EV-nya sendiri. Jadi kita mesti paham resikonya itu sendiri. Ya kalau misalnya tadi EV tersebut tabrakan, ya kena dia punya sistem kelistrikan ataupun elektronik, tentu, tentu saya mungkin bisa menduga dengan keras ya, dia punya sistem kelistrikannya pasti akan terganggu. Ya kalau cuma body biasa sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia mengenai kelistrikan dan kemudian ataupun mengenai baterainya sehingga apa? Suku cadangnya tersebut tidak ada dan kemudian apa? Harganya pun juga pasti akan tinggi. Nah, kemudian itu baru EV. Kemudian masuk ke dalam polis. Masuk ke dalam polis nih. Polis tersebut kita punya PSAKBI ya, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ya. Polis tersebut mohon maaf dengan dengan respect dengan sangat hormat saya teman-teman di AWI, polis kita nih itu sudah sangat tidak update ya. Coba Anda lihat lagi polis kita ya polis standar asuransi kendaraan motor kita itu sudah tidak update lagi. Kapan terakhir diupdate? Sudah tidak bisa lagi dipakai dalam polis EV, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena EV resikonya berbeda dengan polis kendaraan konvensional. Nah, tadi misalnya kalau tabrakan mengenai baterainya atau sistem kelistrikannya, apakah itu bisa dianggap total loss? Berapa persen total loss? Ya. Dan kemudian apakah suku cadang tersedia apa tidak? Ya. Kemudian apakah akan cepat dia punya perbaikan dan penggantian suku cadang segala macam? Ini yang saya pikir perlu kita pikirkan baik-baik. Nah, tantangannya buat teman-teman semua di industri perasuransian. Pasar sudah ada walaupun tidak besar. Banyak mobil EV sudah mulai bertambah tiap hari. Ya, waktu itu saya sempat bicara dengan anak saya. Kita pulang dari mana? Dari airport. Tolong hitung berapa jumlah EV yang kita lihat di jalanan. Ya, itu pada waktu 2-3 tahun lalu tidak sampai 10 apa tidak sampai 20 ya. Tapi kalau sekarang udah pasti puluhan ya, melampaui 20 mungkin bisa 50 kalau sepanjang jalan. Nah, kemudian pasarnya sudah ada, bertumbuh. Tapi kemudian apakah katakanlah kita sebagai perusahaan asuransi mau pakai polis yang ada saat ini dengan modifikasi klausulnya kayak bagaimana? Apakah sudah distandarisasi oleh AWI atau belum? Atau katakanlah kita mesti minta izin dulu dengan ke OJK mengenai klausul tersebut, ya? Nah, kalau katakanlah misalnya kita mau bikin polis tersendiri, ya, apakah boleh polis EV insurance berbeda dengan polis PSAKBI yang versi AWI? Apakah boleh? Apakah diizinkan oleh OJK? Kita benchmarking kemana? Nah, tentu kita perlu menjadi pionir. Siapa yang menjadi pionir? Siapa yang mau menjadi pendahulu yang di awal
Karena bagaimanapun juga kalau seseorang yang masuk lebih awal, lebih dulu, tentu dia akan memenangkan pertarungan. Tapi mesti disiapkan segala sesuatu perangkatnya. Dengan apa? Dengan cara belajar EV insurance di mana? Di negara-negara yang sudah ada polis tersebut. Di Cina, mungkin di Jerman, di Eropa, atau beberapa negara lain. Ya di Korea dengan ada Hyundai tersebut. Sehingga apa? Kita menjadi suatu pemain yang baik ataupun pemain yang cerdas. Ya, tidak asal ikut-ikutan saja. Nanti besok, wah kalau rugi, gua akan withdraw. Tidak, kita mesti persiapkan diri tersebut dengan apa? Dengan cara belajar dengan saat ini. Ya dengan cara belajar juga dari negara lain. Jadi itu tantangan-tantangan yang saya coba berikan. Jadi tidak berlama-lama, saya perkenankan, persilakan Pak Sudarno untuk membawakan materinya. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Silakan Pak Darno. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Pak Freddy telah memberikan ulasan yang panjang lebar ya. Bapak Ibu, saya akan sharing dari terima kasih kepada Itikat Academy memberikan waktu kepada saya untuk sharing pada pagi hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan aja waktu saya menjelaskan. Kalau ada pertanyaan langsung aja Bapak Ibu ya. Kita nggak usah nunggu sampai materi ini selesai karena terus terang materi ini cukup panjang yaitu ada 89 slide ini. Jadi tadi Pak Freddy sudah memberikan clue-clue kendala apa yang ada pada saat ini untuk kendaraan listrik. Oke, kita mulai aja, Bapak Ibu. Kelihatan, Pak? Kok saya nggak ada ya? Sudah kelihatan tapi Bapak tinggal slideshow aja coba ke Nggak tempat saya, yang kelihatan saya sendiri. eh, sudah ada sih Pak. Saya Coba. nggak kelihatan slide-nya, Pak, justru. Oh, Bapak coba tutup dulu. Share-nya Bapak tutup dulu. Share-nya Bapak tutup dulu. Oke, Bapak tutup, share-nya, Bapak tutup dulu. share-nya saya stop dulu ya. Ya, stop dulu Pak. Bapak stop dulu. Nah, oke, sekarang Bapak mulai lagi coba. Silakan Pak. Saya mulai, yang ada fotonya foto saya saja, Nggak Pak. apa-apa, Bapak coba share. Ah, ini dia udah mulai. Bapak Nah, share. oke, 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 siap, siap. Oke, silakan Bapak slideshow. Silakan Pak. Makasih Oke, Pak. terima kasih, Pak Freddy. Jadi, Bapak Ibu, pada pagi ini cukup banyak ya ini Bapak Ibu materinya masalah electric vehicle-nya, kemudian working policy-nya, identifikasi risiko teknis, proses risk assessment-nya, bagaimana risk assessment-nya, kemudian bagaimana underwriting-nya dan pricing-nya, kemudian best practice, ada studi kasus, ada pola dan tantangan klaim, dan yang terakhir strategi penanganan klaim untuk kendaraan listrik. Oke. Kita lanjut aja. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini jenis daripada mobil listrik itu, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi ada yang namanya BEF, yaitu ini yang listrik ya. Contoh lampu listrik, yaitu dari baterai akan mendrive motor ya. Di sini, jadi dari baterai dia akan dinaikkan tegangannya nanti pakai inverter dari AC ke DC, dari DC ke AC, baterai kan DC Bapak Ibu ya, ke AC dari 12 atau 24 akan menjadi 400 atau 700 akan mendrive motor. Nah, sedangkan kalau HIF, Bapak Ibu kan sekarang banyak jadi pengembangan dulu dari mesin terus pakai elektrik dimodifikasi ditambahin. Nah di sini ada ini kalau mobil yang dulu ini hanya engine langsung drive ke roda. Nah tapi kalau HEF itu ditambahin lagi motor, jadi ada baterai, kemudian ada bahan bakar. Jadi kalau bahan bakarnya habis dia bisa pakai baterai karena ada motornya. Jadi yang menggerakkan mobil itu ada engine, ada motor. Tinggal pilih. Kalau elektrik adalah motor. Bapak Ibu tahu motor
kalau gambarannya mudahnya seperti kipas angin. Kipas angin itu dimuter. Nah, untuk muter tersebut akan memutar roda. Jadi bisa dengan mesin, dengan baterai. Ini adalah hybrid electric vehicle, ya. Contohnya ada beberapa jenis, ya. Nah, kemudian ada plug hybrid electric vehicle. Nah, ini bisa tadi Bapak Ibu hampir sama dengan yang di HEFF, tapi dia ini mesinnya bisa charging ke motor. Jadi dia bisa pakai mesin, bisa pakai motor. Nah, dari sini kalau full ini bisa tadi mesinnya itu akan mencharging baterai, baterai akan menggerakkan motor. Nah, ada lagi yang terbaru yaitu pakai FCEF, gas hidrogen, tapi ini mahal. Sampai saat ini masih dalam pengembangan, ya. Dari gas hidrogen masuk ke fuel cell. Fuel cell akan menghasilkan listrik, listrik ngisi baterai atau listrik ngisi motor. Jelas gak kira-kira Bapak Ibu? Perbedaan daripada kendaraan yang terkait dengan kendaraan listrik. Ya, jadi ada yang pakai engine, ada yang enggak, ada juga pakai full full cell, ya, untuk mendapatkan listriknya. Tapi intinya mobil listrik itu penggeraknya itu menggunakan motor. Bapak Ibu tahu kan? Motor. Jadi contohnya tadi kipas angin. Kipas angin dikasih listrik, dia berputar, ya, akhirnya memutar roda. Ini perbedaannya, ya. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat perbedaan antara konvensional dan listrik. Sumbernya, sumber tenaganya baterai. Kalau listrik, kalau konvensional adalah bensin atau diesel. Nah, sistem transmisinya berbeda. Minimal drive. Kalau ini pakai mekanik. Jadi Bapak Ibu tahu kan? Kalau kipas angin ada satu, dua, tiga, itu kan kenceng enggak dari situ. Dia memainkan dengan resisten, ditahan tegangannya. Ada kan Bapak Ibu di rumah supaya gambarannya gampang. Itu kan ada satu, dua, tiga, kenceng enggak. Nah, di situ. Hanya nanti dibikin sistem otomatis atau enggak. Nah, komponennya baterai, kemudian BMS, inverter, motor listrik. Nah, sedangkan untuk konvensional ada mesin pembakar, gearbox. Jadi untuk memindahkan gigi 1, 2, 0 itu pakai gearbox, ya. Kalau dia enggak tadi pakai BMS. Kemudian resikonya utama kebakaran baterai, overcharging waktu ngecas, bisa overcharging Bapak Ibu ngecas HP HP aja, ya, itu kadang-kadang overcharging. Yang rusak apa kalau Bapak Ibu cas-casan HP? Bisa cas-casannya, Bisa bisa baterainya. colok baterainya, bisa colokannya, ya kan? Colokan sering keluar masuk kan rusak juga. Sama dengan itu. Ini gambaran gambaran gampang aja, ya. Sedangkan kalau mobil kebocoran BBM dan overheating mesin, ya. Ada kalau mobil biasanya karena masalah pendinginan kurang bagus, konvensional biasanya overheating akan nyala, ya, kepanas, maka bisa gearboxnya rusak. Nah, pemeliharaannya memang lebih kecil, minim pemeliharaan. Kemudian kalau kendaraan konvensional, kendaraannya adalah lebih tinggi karena berapa bulan harus ganti oli, berapa kilometer ganti oli dan sebagainya kan, oli filter dan sebagainya supaya bagus. Tapi di sini minimum pelumasnya nggak ada, ya. Tapi sering yang terjadi nanti adalah penggantian beras. Beras tahu Pak?
Untuk muter itu dinamo itu ada namanya beras. Beras itu apa namanya? Supaya pena untuk apa ya? Menggabungkan plus minus itu supaya berputar. Itu di di motornya ya. Nah, oke. Nah, ini sama dengan tadi Bapak Ibu. Sumber utamanya listrik, baterai, bensin, diesel, ya ini sama ya. Tidak ada gas buang. Ini kira-kira Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, di sini isi ulang tadi yang Pak Freddy bilang. Memang banyak sekarang Bapak Ibu yang jadi kendala adalah kenapa orang eh, membutuhkan tadi. Yang jadi masalah adalah charging. Dimanapun juga Bapak Ibu, memang kalau kita keluar kota ada beberapa pompa bensin yang sudah menyediakan isi listrik, ya. Cuma kendalanya tadi waktunya. Karena aki tidak bisa Bapak Ibu isi secepat dengan bensin. Bensin cuma lamanya ngantri. Ini sama-sama ngantri. Mungkin kalau saat ini saya lihat di pompa bensin di Pantura ya, dari Jakarta sampai ini ya. Semarang itu ada, tapi sering kosong. Karena untuk ngisi, Bapak Ibu nggak bisa namanya cepat berapa menit. Enggak, karena waktunya. Bapak Ibu hati-hati. Karena terus terang, kalau baterai ini dipercepat isinya, akibatnya apa? Coba. Panas, Pak. Panas. Ya, yang tahu panis. Karena mempercepat pengisian itu menaikkan tegangan atau menaikkan ampere. Nah, di sini, kalau Bapak Ibu tegangannya baterai 12 volt, diajar 20 atau 24 volt, baterainya yang cepat rusak. Hati-hati ini. Jadi bisa mempercepat, bisa. Bapak Ibu bisa mempercepat isi baterai HP. Cepat bisa. Kan ampernya Bapak Ibu lihat aja. Ada yang ampernya 65 watt, 30 watt. Pernah kan Bapak Ibu? Tahu nggak? Orang ngisi HP itu kan ada, kalau untuk traveling HP-nya yang sekian watt, gede wattnya. Nah, wattnya gede itu tinggal menaikkan ampere atau tegangan. Kalau ampernya dinaikkan berarti kabelnya harus gede. Nggak bisa kabel kecil. Kalau kabelnya masih standar berarti dia naikkan tegangan. Nanti Bapak Ibu bisa ini. Nah, ini kendalanya di situ. Waktu mengisi listrik ya. Hati-hati. Nanti kita bahas. Jadi EV lebih efisien, lebih ramah lingkungan, biaya operasi bisa lebih rendah. Tetapi biaya awal harga mobil baterai sering lebih tinggi daripada mobil biasa. Ya, oke. Nih, implikasinya baterai lebih mahal. Jadi baterai itu ada lifetime-nya, Bapak Ibu. Ada yang jualan bilang seumur hidup baterai itu bohong. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada baterai itu yang umurnya panjang. Baterai mobil biasa aja 2 tahun itu udah bagus, Bu. Ya. Baterai yang ini loh, aki mobil mungkin Pak Freddy tahu kan. Ya, Setiap 2 tahun, 3 tahun itu udah bagus banget. Nah, ya, ini Pak. 18 bulan bisa digaransi, tapi kemudian setelah itu udah enggak. Nah, justru di situ. Nah, ini baterai bisa dia 7 tahun, 8 tahun, saya nggak tahu bagaimana ngitungnya lah. Itu marketing. Kemudian resiko seperti yang Pak Freddy bilang, resiko software dan sistem elektronik. Nah, ini yang menjadi kendala karena semua alat-alat itu ada elektroniknya. Mobil biasa aja yang pakai elektronik, Bapak Ibu tahu kan, mobil biasa pun bensin ada elektroniknya. Kalau ECU-nya rusak atau indikator salah satu rusak aja, udah harus ada bengkel yang khusus. Ya, Bapak Ibu kan tahu kan, ada di mobil-mobil yang biasa itu ada beberapa indikator. Sampai sekarang pun mobil yang engine pun untuk spionnya pun pakai elektronik. Nah, begitu kendala, nah ini harus bengkelnya khusus. Nah, resiko software ini
apakah software ini nanti tidak ada upgrade? Nah, ini Bapak Ibu. Software ini kan selalu upgrade, ya. Bapak Ibu tahu, PC, laptop, dulu dari Windows 91, 78, sampai sekarang 11 dan sebagainya. Nah, ini juga akan di-upgrade terus, karena akan disesuaikan. Nah, bagaimana kalau softwarenya itu software lama? Bisa enggak? Nah, ini makanya risiko software sama elektronik. Nah, kemudian masalah risiko siber. Karena ini elektronik, bagaimana kalau terjadi jumper? Ya, frekuensi. Karena elektronik itu mainnya frekuensi. Bapak Ibu tahu kan? Semua itu satuannya kan head. Listrik itu pakai head, alat elektronik itu pakai head. Head ya, frekuensi. Nah, kalau itu di jumper, ada di hack, kalau dulu kita main orari itu namanya kita gangguin, pakai keluarin ini Pak, pemancar itu dibocorin, Hmm, masuk itu. suara yang lain. Ya, nah, Bapak Ibu contoh ya, Bapak Ibu lewat di Monas dekat RRI, itu gangguan siaran RRI bisa masuk ke radio Ibu. Nah sama, ini cyber. Nah itu bisa dihack. Kemudian yang keempat adalah biaya perbaikan spesialis. Bapak Ibu tidak bisa ke bengkel biasa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena terus terang, Bapak Ibu, ya, kenapa? Orangnya harus tahu. Karena ini high voltage, Bu. Bapak begitu tabrakan dan sebagainya, ada langkah-langkah yang harus Bapak lihat. Harus Bapak perhatikan. Kalau kita kan begitu jeder. Ah, langsung lihat mana yang penyok. Ini nggak bisa. Bapak lihat harus indikator dulu. Indikatornya nyala nggak? Nah, ini bahaya. Karena nanti kalau ada yang konslet, jeder gitu, ada short, nah bahaya ke penumpangnya. Oke, ini implikasi terhadap AV. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita dasarnya risiko insurable, memang frekuensinya jarang. Tapi severity-nya, Bapak Ibu, severity-nya itu mahal. Bapak Ibu pamannya, Bapak Ibu mobil, ya, indikator mesinnya aja nyala. Kalau karena mobil konvensional itu kan harus ada sensornya. Nah, harga sensor-sensor itu lumayan. Mobil yang konvensional aja ada sensor-sensornya, Bu. Pak Sensor Sudarno, untuk ya. Pak Sudarno, saya mau coba sedikit koreksi ya. Ah, Frekuensi tabrakan EV maupun kendaraan konvensional itu sama Pak frekuensinya. Kan sama-sama berada di jalan Pak ya. Sama-sama iya, berada di jalan. Jadi benturan dan kecelakaan ya tetap sama. Adapun bodinya, enggak. kaskonya kena Ah, ya. Tapi memang dia punya frekuensi kerusakan atas mesin listriknya pun memang jarang. Tapi ya, pas kena betul. severity-nya tinggi Pak. Itu Pak Ya, sementara. Pak, ya, Ya, betul, makasih Pak. betul, betul. Terima kasih. Jadi intinya itu. Jadi kalau masalah benturan dan sebagainya sama. Cuma alat yang di dalam ini memang rusaknya itu jarang. Tapi kalau Bapak Ibu kena sekali, ya udah biayanya tinggi. Bapak Ibu contoh tadi saya indikator itu, indikator untuk apa namanya Pak Freddy, kalau kita overheating kan ada ya indikator antara asap dengan ini nggak bagus di mesin di mobil konvensional ada. Itu indikatornya sensornya itu mahal ya. Makanya kadang-kadang kita udah nyala, itu nggak pengaruh sama bengkel dibilang gitu karena masalah. Nah di sini ini Bapak Ibu kemungkinan inilah tadi ya penggantian baterai sangat mahal bisa menyebabkan total loss ya klaim bisa puluhan juta rupiah atau lebih. Nih sekali klaim Bapak Ibu ya. Nih, oke. Nah karakteristik resiko yang pertama sistem baterai. Nah Bapak Ibu baterai ini bisa panas, panas, ya.
karena terus terang ini kan plus minus digabung. Panasnya baterai bisa karena pemakaian, karena juga sambungannya. Sambungannya longgar, panas. Karena ini dikonslet loh, Pak. Semua peralatan listrik, elektronik itu jalannya untuk dia bisa aktif itu dikonslet. Dikonslet short, Bapak Ibu ya. Handset, coba Bapak Ibu kabelnya Bapak Ibu putus satu, nggak jalan. Jadi listrik itu adalah plus minus digabung, dia kasih kawat, nyala, jadi lampu. Begitu digabung, dikasih gulungan, muter jadi medan magnet. Kabelnya dikecilin jadi handset dan sebagainya, speaker. Nah ini sebetulnya semua dikonslet. Nah ini, jadi motor listrik pun begitu. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, yang sulit adalah sistem baterai. Ini panas, konslet. Nah, kemudian baterai itu kapasitasnya turun. Turun ya. Bagaimana Bapak Ibu mengecek baterai ini bagus atau enggak? Nah, ini ya. Kemudian sistem motor listrik. Motornya itu bisa rusak dan inverternya. Inverter, Bapak Ibu tahu inverter? Inverter itu untuk menaikkan tegangan dari DC ke AC. Ya, dari DC tegangan itu plus minus ke DC arus searah. Ya, dari arus bolak-balik ke arus searah. Kemudian charging, risiko overvoltage, kerusakan instalasi rumah, publik, dan sebagainya. Kemudian software, isu, bug, hacking, dan sebagainya. Terus risiko siber. Ini seperti yang tadi. Ini risiko uniknya. Silakan kalau ada yang menanya. Oke, kalau nggak ada, kita lihat. Mobil apapun, ini adalah drive-nya. Ada yang di drive putaran di depan aja, ada yang mobil yang putarannya di depan, di belakang, ada empat-empatnya. Jadi ini mobil semua memutar roda itu ada bermacam-macam. Ada belakang, depan, kiri kanan, atau semuanya. Ini nggak usah ya. Nah ini Bapak Ibu lihat komponennya, elektrik komponen, ya. Ada transmisi, ada inverter, ada auxiliary baterai, ada charger, ada transaction battery pack, ada charge port, inverter, kemudian ada controller dan electric transmission motor. Nah, ini motor ini yang menggerakkan, electric transmission motor ini menggerakkan. Oke, ini Bapak Ibu secara garis besarnya. Pak Sudarno. Tadi baterainya mana, Ya, Pak? Tadi baterai yang gede mana? ini Pak, Bat transaction baterainya? battery pack. Oh, itu yang 50% atau empat puluh Ya, persen harganya. apa? Ya, ini di bawah jok, anu Pak, jok sopir Pak. Oke, tapi ini kan dia punya baterainya nggak sekecil ini, Pak ya? Gede Pak, ini cuma gambar Pak. Saya pikir ini segede laptop doang sih, saya pikir. Bukan Bukan, ya? ini gede-gede Pak. Ini Gede pack ya? Pak, pack Pak. Baik, Itu Pak. Oke. tadi baterai lithium itu kan ada paling tinggi itu tegangannya 3,5 volt. Biasanya itu 1,4 Pak. Pak, Bayangkan ada baterai kalau tidak salah yang aki itu kan diisi sel-sel, Pak ya. Ada juga ya ternyata ada baterai yang gede, tapi pas dibuka itu adalah baterai-baterai kecil yang dimasukin, Pak ya. Dijejer-jejerin, benar. jadi baterai gede, Pak. Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Tadi Pak. Ini juga traction baterai ini saya kayak gini, Pak ya. Ya, tadi baterai semacam lithium itu kan semacam baterai HP, Pak. Oh, Nah, ada atomik. Jadi tegangannya itu cuma tiga tiga setengah, ya. digabung, dicampur, Ya, di dijejerin. seri Hah? supaya dapat 12 volt atau 15 volt berapa? Paling Oke. enggak kalau tiga setengah kali untuk 12 Empat lah. empat empat itu untuk berapa miliampere, Pak?
Nah, ini karena main pilihnya ampere, jadi sistemnya baterai itu adalah seri dan paralel, Pak. Baik, baik. Jadi supaya naik tegangan di seri, supaya naikkan arusnya, ampernya di paralel. Oke. Oke, jadi banyak. Nah, di situ yang sulit nanti ngecek mana baterai yang rusak, Pak. Oke, Gitu. dan kemudian ini pun juga mesti tidak bisa misalnya Hyundai beli untuk apa kayak dari BYD dan segala macam, mesti khusus dari mereka sendiri Pak ya, biasanya gitu Ya, ya. Pak, ya karena yang jadi masalah adalah kotaknya, Pak. Bapak Hmm, tahu, Bapak HP aja, Pak. ya, ya, Bapak ya. HP Nokia, Bapak beli Nokia, terus pakai Samsung nggak akan bisa, Pak. Karena Kotaknya size-nya berbeda. Pak ya, size-nya juga ya. Baik Size-nya. Pak, baik. Jadi paknya itu yang berbeda. Tapi kalau kita orang teknik bisa membuka tersebut, diganti mana yang rusak. Paknya Oke. tetap dipakai, Pak. Jadi dia Oke. punya bodinya tetap pakai, iman ganti-ganti isinya Pak ya. Isinya, oke. Baik Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Freddy. Nah, ini eh, apa namanya cara menggerakkannya. Jadi baterai high voltage, kemudian PDU dan sebagainya. Ini rangkaiannya saya rasa lewat aja Pak. Ini sama ya Bapak Ibu. Ini komponen daripada listrik. Jadi Bapak Ibu dilihat yang atas AC plug ini ke rumah untuk charger, kemudian ke transaction baterai, terus masuk ke inverter. Jadi dari DC dinaikkan inverter, inverter menggerakkan motor. Ini yang atas ya. Jadi listrik, motor listriknya adalah AC. Nah, tadi Bapak Ibu dari sini nanti tadi Bapak Ibu setelah menggerakkan, karena menggerakkan motor, nanti ada listriknya bisa menggerakkan dari generator ke rectifier, diturunkan lagi untuk ngisi aki lagi. Jadi bisa baterai itu menggerakkan motor, menggerakkan motor. Bapak Ibu tahu kan mobil biasa, engine itu ada namanya generatornya untuk ngisi aki di mobil sendiri. Ah, itu kan ada orang bilangnya ada dinamo starter, ada generator kecil. Dia akan mengisi aki Bapak Ibu. Di situ kan ada. Nah, ini sama ya. Eh, Jadi bisa ngisi ke aki, bisa langsung. Tapi kan ngisinya nggak gede ya Pak ya. ya, Banyak banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. baik Oke. Pak Dano. Pak Dano sebentar. Ini saya mau coba kita belajar sama-sama Pak ya. Ini kan Ya. posisi eh, barang-barang ataupun suku cadang yang ada di mobil yang terkait dengan Hmm. listrik, Pak ya. Ini, Ya. ya otomatis ini kerusakan yang katakanlah kita coba pahami risiko kerusakan ini itu kan bisa berasal dari mobil itu sendiri tanpa benturan apapun, ya dari Betul, kelistrikan betul, ataupun dia betul. punya entah defect material ataupun kelistrikannya tidak benar atau gimana, tiba-tiba ada kebakaran dan segala macam, ya Pak ya. Ini Ya, satu. betul. Yang kedua, misalnya ada tadi mungkin ketumpahan air ataupun ketumpahan apa saat kita lagi makan ataupun lagi minum di ini ya ataupun ada mungkin karena pakai mobil di luar ada binatang-binatang pengerat segala macam ya masuk ke dalam kelistrikan dan kemudian dia menggigit dia punya kabel-kabel ini pun juga tanda petik juga mungkin menjadi suatu masalah Waduh, ya. betul, betul, Yang Pak. terakhir pada saat terjadi benturan ya ini berarti kita mesti lihat nih dia punya parts ini di mana posisinya berada sehingga Betul. pada suatu terjadi benturan tabrakan dengan kendaraan lain ataupun dengan pohon dan segala macam apakah Hmm. parts ini akan kena benturan tersebut dan kemudian akan berdampak terhadap kerusakan itu sendiri ya misalnya katakanlah oke benturan tersebut mungkin di depan mungkin tidak Hmm. langsung kena dengan partsnya Hmm. Hmm. tapi karena benturan tersebut kencang bisa saja ini posisinya berubah semua Pak ya posisi Betul, berubah betul, semua betul. sehingga mengakibatkan kerusakan apalagi kalau katakanlah misalnya tabrakan dari samping misalnya nih kayak misal Hmm. driver interface Pak ya itu tabrakan Hmm. dari samping sehingga apa kena langsung Hmm. dia punya sistem kelistrikannya. Oke, Nah, betul. sehingga kita sebagai orang asuransi kita mesti paham posisinya
masing-masing suku cadang tersebut, kemudian dampaknya Hmm, bila kecelakaan tersebut dari samping, dari depan, dari belakang segala macam, hmm. ini bagaimana? Apakah tanpa kerusakan tapi terjadi benturan saja yang sangat kencang, apakah itu bisa merusak sistem kelistrikannya? Ini yang mesti menjadi pekerjaan rumah kita, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Jadi yang jadi kendala tadi, biarpun itu tidak benturan, ya maaf, ada benturan, tidak merusak kaskonya, itu tapi kalau dia bisa konektornya, Pak, konektornya ini tidak bagus, ya, bisa mereka itu terjadi short circuit. Nah, kalau short circuit kelihatannya mungkin tadi kaskonya kelihatannya lecet dan sebagainya, tapi alat ini karena konslet tadi Bapak Ibu, ya, ini bisa balik tegangannya balik ke sumbernya, ya Bapak Ibu ya, merusak ke sumbernya. Jelas nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, umpamanya Bapak Ibu cas-casan aja lah, atau alat Bapak Ibu di konslet di situ, maka alat yang masuk itu akan rusak, ya. Yang jelas karena mereka ini ada elektronik, elektronik itu motor controller, inverter, terus ECU-nya, ECU itu riskan. Riskan elektronik itu adalah riskan terhadap konslet. Ini nggak kena tabrakan aja. Bisa-bisa ECU itu kena radiasi petir aja bisa rusak, Pak. Ya, ya radiasi lewat sini. Jadi ada tegangan lebih. ECU itu kan biasanya cuma 12 volt. Nah, ada konslet. Begitu konslet itu sulit kita ngitung berapa voltnya, tegangannya. Ah, ini balik. Alatnya akan rusak. Nih. Oke. Ini sama. Bentar Pak, bentar Pak. Kalau kata tadi misalnya benturannya kemarin kecil, jeger, tapi kemudian dia punya partsnya tidak rusak, tapi kemudian itu ternyata rusak akibat benturan. Berarti apa? Mungkin pihak asuransi bilang, wah ini nggak rusak nih, ini defect material. Padahal Betul. sebetulnya ini kerusakan akibat apa? Akibat benturan. Nah ini bisa Nah, terjadi apa? Dispute Pak ya. Ini bagaimana dispute. menentukan hal tersebut akibat kecelakaan gitu Pak ya? Iya. Ya, jadi istilahnya tadi begini, Pak. Kita tidak, makanya waktu kita risk assessment, kita harus lihat apakah ada alat-alat fuse, sekring. Kalau di rumah itu ada MCB. Ya, Bapak Ibu tahu MCB? Nah, di rumah. MCB-nya apabila ada konslet, jatuh nggak? Nah, di situ. Harusnya di situ ada fuse-nya atau sekring atau MCB itu yang putus dulu, Pak. Kalau itu benturan atau enggak. Nah, kendalanya ada enggak alat itu tersebut? Setelahnya kalau itu ada MCB atau sekring, yang putus sekringnya, ya. Nah, nanti ini pada waktu apa namanya risk assessment, Pak. Ya, ini, oke. Ini Bapak Ibu gambarannya, ya, flow-nya seperti tadi, ini gambaran jelasnya. Jadi charger 10 volt, kalau di Indonesia nggak ada ya, tuh 100, yang ada 220, ya. Masuk ke onboard, charger, terus ke inverter, elektrik motor, gearbox, masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu ya. Ini kalau rodanya berputarnya di belakang, ya. Kan tadi ada yang muter itu roda bab depan, ada mobil itu roda belakang. Kalau ini roda belakang. Ini gambarannya ada ECU-nya. Nah, ini yang jadi masalah ECU-nya dan karena banyak controller-controller, Pak. Tapi yang sering rusak itu biasanya saya rasa inverternya, Pak. Karena elektrik motor ini. Ya. Oke. Bapak Ibu, udah ini gambarannya. Kita akan masuk wording. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk wording. Oke. Nah, ini wording PSAKBI. Aneh, aneh. Saya kadang-kadang bingung.
AAUI mengeluarkan wording PSAKBI, bukan wording untuk motor listrik. Kalau beberapa negara udah ada wording tersendiri untuk motor listrik. Nah, di Indonesia kan belum ada. Nah, wordingnya adalah tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, dan terperosok. Perbuatan orang jahat orang lain. Kemudian pencurian termasuk didahului disertai kekerasan atau ancaman. Kemudian kebakaran, petir, dan kerusakan selama penyerbangan. Dari kalau dibawa feri, tenggelam, nah itu asuransi akan ganti. Ya, ini wording polis PSKKBI jaminannya. Nah, di sini tidak mencakup ini. Coba, Bapak Ibu, peralatan yang ada di dalam nggak mencakup. Jadi kalau ada korsleting, ya, Ada ataupun kerusakan akibat kelistrikan, itu bagaimana? dianggap tuh sebagai defek material, cacat produksi. Itu gimana? Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita lihat sekarang perbedaannya wordingnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu di sini ya. Ini ini adalah perbedaan wording polis MV dan kendaraan listrik ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Pengecualiannya kalau listrik keausan mesin overhead ya, ya. Di sini ya, kerja abad penggunaan normal. Nah, di sini untuk listrik ada tambahan degradasi baterai, kehilangan kapasitas, kerusakan akibat pengisian tidak standar. Nah, sedangkan kalau kita pakai PSKKBI, ini nggak ada. Ya kan? Yang dikecualikan ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Nah, kemudian klausul baterai. Tidak ada. Mobil konvensional ada nggak baterai? Ada. Ya. Tapi di sini jelas baterai transaksi tidak termasuk dalam pertanggungan. Ya, harus ada endorsement. Nah, ini udah berbeda. Beda barang, tapi kenapa wordingnya sama? Ini. Nah, klausul pengisian daya tidak ada. Ada nggak? Di mobil konvensional ada loh ngisi daya. Nah, di sini kerusakan akibat proses pengisian daya termasuk overcharging atau penggunaan charger tidak sesuai standar. Ada. Nih. Oke ya, perbedaannya. Nih, Bu ya. Perluasan di sini bisa banjir huru hara. Sebetulnya di sini juga bisa. Ya, banjir huru hara ditambah tambahan wall charger, kabel charging dan portable. Itu sebetulnya sama. Sama Bapak Ibu, ya. Banjir dan huru hara tambahan di wording. Di elektrik sama. Cuma tambah wall charger, kabel charging dan portable charging. Klausul bengkel rekanan nggak ada. Tapi di polis polis ini elektrik ada perbaikan di bengkel bersertifikasi kendaraan listrik. Jadi Bapak Ibu nggak bisa ke bengkel pinggir jalan begitu tarik ke bengkel pinggir jalan nggak bisa. Berdasarkan nilai kendaraan saat kejadian ini mencakup nilai baterai sebagai komponen terpisah presentasi tadi. Jadi kalau benturan dihitung nilai baterainya berapa? 30%. Kurangin itu kalau TLO. Katanya TLO, tapi nilai baterai aja 30%. Nah, bisa nggak kira-kira TLO, Bapak Ibu? TLO itu total loss only, itu harus ada kerusakan 75%. Nah, sekarang kalau terjadi tabrakan, baterainya rusak nggak? Harga baterai itu 30 sampai 40. Sampai hampir-hampir nggak ada TLO nanti. Ya kan? Jadi nggak ada TLO, Pak ya? Nggak Nggak ada. mencapai lah, nggak mencapai Nggak, total loss ya. nggak, Kalau nggak, baterai dihilangkan ya. nggak mencapai.
Hmm. Tapi kalau baterainya kena, bisa Ya langsung kan. kena. Nah, bisa. Sekarang baterainya kena karena apa, Pak? Iya, karena tadi Karena posisinya dia kena benturan. benturan. Karena benturan, dari mana benturan? Samping, Pak. Misalnya baterainya di bawah sopir, kena benturan, atau terbalik, terguling. Nggak, nggak mungkin, Pak. Oh, Mobil kena samping, ah, tabrakan samping, ah, Bapak kena anu roda sopir. dulu. Ah, Roda dulu, Pak. oh, Roda, Pak. Kalau dari samping pasti kena roda. hmm. Ke samping kiri, ke samping kanan, kena roda dulu. Tabrakan kenceng, ya bisa aja. Kalau yang nabrak truk tronton gede di, di atas ban bisa, Pak. Ya, 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 ya. ya, Jadi ya. ini tantangan sendiri, Pak, ya, karena baterainya itu pun Kan juga nilainya cukup tinggi. Ya, tinggi. ya. Kemudian klausul bantuan darurat, derek, ya, derek penggantian bahan bakar ini derek bantuan kehabisan daya. Strom, oke, minimum dan sebagainya lah. Ini Bapak Ibu, jelas nggak kira-kira? Penilaian kerugian berdasarkan kerusakan fisik kendaraan. Nah, ini termasuk evaluasi elektronik dan kesehatan baterai. Nih, Bapak Ibu. Ya, oke, wordingnya. Nah, ringkasan penting, polis listrik memiliki wording lebih kompleks karena memasukkan sistem baterai dan elektronik. Kemudian baterai menjadi fokus utama dalam klausul baik dalam definisi, pengecualian maupun perluasan. Banyak polis EV menambahkan endorsement khusus yang tidak ada di polis konvensional. Nah, sekarang jadi masalah tadi Bapak Ibu. Yang dipakai di perusahaan Bapak Ibu itu polis apa? Ya, polis Apakah AKBI, Pak, pasti, Pak, tentunya. Cuman nah, pakai tambahin klausul-klausul apa, nggak tahu juga nih. nah, di situ. Kalau Bapak Ibu bikin bikin sendiri polis, apakah sudah izin ke OJK. OJK ini? Oke. Nah, ini endorsement. Endorsement untuk PSKBI. Ya, mobil listrik kalau pakai SKBI ini ada endorsementnya ini. Tapi Bapak Ibu harus ada endorsement yang lain. Ini klausul ya. Nanti klausul itu kalau eh, polis luar ini namanya endorsement. Kalau kita clause boleh, klausula boleh, ya sama. Nih, ini sama. Nah, ini Bapak Ibu, endorsement EF. Ini berbeda. Jadi kalau endorsement EF harus ada masukkan baterai, charging station, kabel charging, kerusakan akibat pengisian daya, dan risiko konslet. Ini harus ditambahkan klausulnya. Nah, terserah nanti Bapak Ibu bikin klausul sendiri. Ini hanya contohnya aja, ya. Jadi terserah ditambahkan karena kadang-kadang klausul itu judulnya sama, isinya berbeda, ya. Di sini. Nah, ini contoh endorsement jaminan baterai. Oke, Bapak Ibu, menyimpan dari ketentuan polis induk baterai, taksi dan sebagainya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jangan diplek ya. Ini contoh. Boleh dipakai, tapi dimodifikasi nanti. Ya, ini contoh endorsement jaminan baterai, perangkat pengisian daya. Karena terus terang perangkat pengisian daya itu apa? Kenapa di sini harus diindos? Baterainya bermacam merek, perangkat pengisian juga bermacam-macam, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kan minjem ngisi punya HP punya teman dan sebagainya itu bermacam-macam, ya. Nah, ini standar enggak alat pengisian itu, ya. Kemudian pengisian listriknya. Jadi di rumah itu jangan dikira listrik kita itu stabil, ya, Bapak Ibu. Jadi listrik itu di rumah tulisannya 220 volt. Tapi kalau Bapak Ibu ukur itu bisa 190, bisa 240 dan sebagainya. Nanti endorsement ini bisa Bapak Ibu nanti dimodifikasi ya. Ini contoh endorsement, pengisian listrik, pengisian daya,
ya. Pengisian daya, ya ini jadi zaman baterai, pengisian daya, pengisian listrik, endorsement nilai baterai terpisah. Jadi biar jelas baterainya berapa. Jangan sampai Bapak jelaskan di sini nilai baterainya sekian. Dan nilai kendaraan bodi berapa, nilai baterai berapa. Oke, Pak. Jadi berarti otomatis uang pertanggungan Hmm, mobil EV ini eh, akan mengalami penurunan secara signifikan, Pak ya. iya betul. Begitu, Pak ya. Karena ya terus terang tadi, makanya harus jelaskan nilai kendaraannya berapa, nilai baterainya berapa. Jadi waktu di polis harus dilakukan di situ juga. Jadi dalam hal kerugian total, penilaian baterai dilakukan secara terpisah berdasarkan kondisi aktual. Tadi, Pak. Jadi baterainya dinilai sendiri kan. Makanya untuk TLO kemungkinan kecil sekali. Kecuali benar-benar yang hancur, Pak. Ya, Pak, karena sebentar, Pak, sebentar. Ya, kan saat ini kan kita pakai PSAKBI, Pak ya. Terjadi tabrakan jeger, Pak ya. Kemudian misalnya mobilnya katakan 500 juta di awal uang pertanggungan ya. Katakanlah dia sudah mau mendekati akhir tahun ya. hmm, Mobil ini harga secondnya tinggal 250 juta misalnya kata. eh, Berarti tinggal 50% Pak ya. Tinggal ya, 50%. Tabrakan di akhir tahun, kemudian dia punya biaya perbaikannya sudah 200 juta Pak. Jadi sudah hampir nah, mencapai, tapi itu sum insured Pak ya, bukan actual value Pak ya. ya, sami isut, Pak. Sum insurednya. Nah, itu kalau misalnya berarti otomatis kalau itu baterainya kena, kalau baterainya kena berarti bisa kena lebih dari itu Pak ya. Jadi nah Karena, ini MPS AKB saya pikir juga 75% tersebut mestinya berdasarkan actual value atau sum insured. Ini yang mesti dipikirkan baik-baik. Karena kenapa? Kalau misalnya diperbaiki, ya otomatis kan sayang juga. Misalnya dia katakanlah dia punya polis komprehensif ya. Katakanlah hmm, komprehensif nih ya. Komprehensif hmm, ya. Bukan total, bukan all risk ya. hmm, Kalau all risk itu salah, komprehensif ya. Nah tadi dia harga secondnya sudah 250 juta. Tinggal 250. Sementara biaya perbaikannya 200 juta. Ya. hmm, Nah kalau katakanlah kita perbaiki 200 juta, sayang sekali. Mendingan personal asuransi anggap aja total loss, kita ganti unit yang sama 250 juta, kita belikan unit yang sama, itu bangkainya diambil, kemudian kita jual lagi sehingga mungkin saja kita punya biaya perbaikannya ya, ataupun dia punya klaim yang kita bayar nggak sampai sebesar itu kali. Mungkin Pak ya. Karena ya, kita gantinya berdasarkan actual value Pak ya. Begitu. Makasih Pak. tapi ini kan kena freight, Pak. Asuransi kan akan melihat harga pasar, Pak. Ya, jadi misalnya gini, tadi samisutnya 500 Ah, juta. 500 juta tetap Samisud, samisut 5 juta. 5 juta katakanlah ah, ya. Dia kondisinya komprehensif. Komprehensif ah, Pak ya. Jadi ya, berapapun kerugiannya akan dibayarkan Pak ya. Nah, ya. jadi harga secondnya saat ini tinggal 250. Nah, Sementara biaya perbaikannya mungkin saja 250 biaya perbaikannya. Ya, terus, misalnya 250. Sehingga apa? Orang asuransi pikir daripada gua perbaiki, ya sudah, gua anggap aja total loss gua bayar sebesar 250 juta. Gua cari mobil yang sama ya, yang tidak kecelakaan, gua kasih nih 250. Kan bisa ganti unit, Pak ya. Bisa ganti betul. unit, ya, kemudian Pak, bangkainya bisa dijual lagi, Pak. Begitu. Tapi yang jadi masalah tadi, Pak, asuransi akan lihat. Nah, Kan saya harga second kan aktual, Pak, dua iya, ratus lima puluh. kan Dia betul. dia enggak waktu klaim dia udah udah overinsured. Bukan, tadi betul. Maksudnya kan ini masih masih setahun, Pak. Masih setahun. Oh, Masih setahun. setahun. Masih setahun belum Oh, selesai, Pak. betul, betul. Ya. Oke, oke. Di akhir tahun Oh, bulan betul. ke-11 ya, samisutnya masih dari Hmm, 500 kan, tapi ya. actual value tinggal 250. Ya, Oke. betul ya. Sehingga terjadi klaim 250 Hmm, juta, mendingan asuransi apa? Udah, benar. ganti full value 250 berdasarkan actual value, Pak ya. Kalau enggak, Ah, ganti unitnya saja, beli unit yang sama 250 juta, ya, bangkainya diambil, habis itu kita jual, Pak. Mungkin begitu kali, Pak betul. ya. Boleh. Gitu Tapi ya. Oke, ya. sekarang di situ di indemnity-nya tertulis apa dulu, Pak? Ah, Ya, hati-hati juga. biasanya kan actual value, Pak. Ya, Market nah, value, market value, ya, Pak. ya market value, makanya udah langsung hati-hati ya Bapak Ibu di indemnity-nya itu apa, Pak? Bukan asuransi nanti bukan melihat sum insured-nya, ya. Nanti kalau kena average
Ya udah, habis semua Pak. Itu. Oke Pak, lanjut. Ya, kemudian endorsement bengkel khusus. Jadi bengkel khusus juga ada Pak di sini. Bengkel rekanan yang memiliki sertifikasi kendaraan. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan lanjutan atau perbaikan di bengkel tidak resmi. Nah, ini ada Bapak ya. Ini ini hanya contoh ya, Bapak Ibu ya, contoh endorsement. Jangan ini contoh dari etiket Pak. Pak, oke, kita kembali lagi. Ini kan kita belajar sama-sama Pak ya buat teman-teman semua di industri perasuransian ya. Tadi endorsement bengkel khusus ya. Otomatis apa? Bengkel khususnya kita mesti periksa, kita mesti datangi, kita Ya, mesti betul, diskusikan ya. betul, Katakan tadi misalnya contoh Hyundai, otomatis apa kita mesti masuk ke Hyundai kan? Tapi betul. tentu kalau Atau kata riset. misalnya Hyundai tersebut apakah tidak bisa dipegang bengkel lain kayak misalnya bengkel BYD ataupun QQ, CR segala macam ataupun yang lain yang katakanlah tanda petik bengkel umum tapi memang dia spesialis EV. Mungkin nanti ke depan ada kali Pak ya, bengkel umum yang spesialis EV menerima Nah, semua jenis EV. Nah ini mesti diskusikan kemudian punya sertifikasi, punya segala macam yang ya, perlu mumpuni kita tahu Pak. Begitu Pak, makasih. ya memang harusnya begitu Pak. Cuma mereka-mereka itu ke branded Pak. Bapak bisa nggak beli spare part ke BYD atau ke Hyundai? Nah ini kan mereka kan yang jadi masalah di situ Pak. Ah, Spare partnya ini. kalau begitu, otomatis pihak bengkel atau pihak yang tadi pegang Nah, merek Hyundai ataupun hmm. Wuling ataupun BYD, otomatis apa? Dia memegang harga Pak ya, menguasai harga ya Betul ya. untuk Karena satu jalan terus tersebut. terang, Nah ini apa artinya Pak? Dia monopoli untuk dia punya barang nah, Pak. Harganya apa? Pasti lebih mahal. ya sama dengan gini Pak. Bapak beli Samsung HP. LCD-nya bisa nggak Bapak pakai yang lain? Mungkin bisa, mungkin nggak. Nah saya contoh Nah, nih Pak. Pada waktu saya kerja di bagian klaim ya, saya tahu nih Mercy ya. Itu Mercy, Mercedes-Benz ya, itu partsnya ternyata dia ngambil dari tempat lain. Kenapa? Dia stempel dia punya betul. lambang Mercy-nya Pak ya, betul ya, lambang Ya, Mercy-nya ya. Sehingga apa? Harganya pasti lebih mahal dibandingkan ya oke. suku cadang Mercy yang belum stempel Mercy Pak ya. Betul, Itu betul, itu betul, yang Pak. ada Pak pada waktu Mercy. Tapi mungkin nanti ke depan suku cadang yang mobil-mobil EV ini juga mungkin nanti akan disuplai oleh Betul, pihak-pihak ketiga. betul, Begitu Pak betul, Tiva. Itu betul. sementara Pak. Iya, sama sama dengan saat ini, Pak. Mobil Honda banyak harga harga spare partnya itu berbeda-beda karena tadi banyak yang bajakan-bajakan itu KW-KW itu, Pak. Ini nanti akan sama berikutnya. Kalau saat ini kan mungkin Belum, masih belum. susah, belum nyampe ke situ. Oke, Iya, iya Pak. Makasih Pak. oke, terima kasih. Ini bengkel khusus, kemudian layanan darurat. Nah, ini tidak sembarang, Bapak Ibu, derek, tidak sembarang yang derek, ya. Karena orang derek mobil biasa dengan elektrik akan berbeda. Karena tadi Bapak Ibu, mereka itu menangani mobil biasa dengan mobil listrik berbeda. Karena ada SOP-SOP yang harus dilihat dulu. Langsung derek kalau dia konslet kena semua, Pak. Ini contohnya ya. Ya, ini. Dari penanggung menyediakan layanan tambahan berupa derek, bengkel rekanan, stasiun pengisian daya terdekat, bantuan darurat akibat kehabisan daya. Ini mencekatnya. Sekarang Bapak Ibu udah ada nggak bengkel-bengkel tersebut? Ya, oke. Kita sekarang masuk sebelum risk assessment, identifikasi risiko teknis. Nah, Bapak Ibu di sini lihat, ini motor. Motor listrik itu sering rusak. Yang sering rusak adalah brasnya. Ini Bapak Ibu, bearing ini ya. Bearing ini kan ada bearing. Bearing sama brasnya untuk mengkonekkan plus sama minus. Ya, ini yang rusak biasanya bearing sama itu. Ini kerusakan motor listrik. Tapi Bapak Ibu nggak mungkin Bapak Ibu ke bengkel sendiri. Kalau mobil biasa masih bisa ke bengkel pinggir jalan. Nah, saat ini saya nggak tahu. Motor listrik. Yang sering rusak motor listrik.
kipas angin, Bapak Ibu, sering rusak kan? Karena apa tadi? Udah putarannya nggak bagus, dikasih minyak dan sebagainya, itu yang dikasih adalah kalau dia pakai bearing atau bos. Nah, kemudian adalah sambungan-sambungan. Ini, sambungan-sambungan ini waterproof enggak? Karena kalau kena banjir, kena air seperti Pak Freddy bilang tadi, orang minum tumpah, kena sambungan. Nah, ini wiring harness. Sambungannya benar enggak? Ya, ini kontak buruk konektor. Jadi tadi Bapak Ibu, itu konektor sering panas, ya, sering panas. Itu akan mengakibatkan rusak. Kemudian ada sistem kontrol elektronik. Nah ini Bapak Ibu, mekanis dan elektrik yang sering rusak di sini. Kebanyakan konektornya kurang rapat hingga panas dan leleh. Bapak Ibu mungkin di rumah sering juga ya nyolokin apa dan sebagainya itu sering cabut enggak. Nah akhirnya rusak. Ini biasanya konektor gini udah panas akan rusak. Jadi hanya 4 ini, mekanik dan elektronik. Tapi kalau kena ya lumayan. Nah, baterai lithium panas, degradasi turun kapasitasnya, konslet di selnya. Tadi kan sambungan, teman, Bapak Ibu. Sambungan seri sama paralel. Lah ini riskan untuk konslet karena panas kabelnya dan sebagainya. Kemudian risiko kebakaran. Nah, kalau konslet nggak teratasi, nggak ada sekeringnya, terjadi kebakaran. Ini risiko baterai. Nah, charging di rumah bisa tegangannya tinggi, overvoltage, kerusakan chargernya, risiko instalasi listrik, dan jaringan umum. Jaringan-jaringan yang ada di rumah. Nah, di sini Bapak Ibu, waktu survei, harusnya Bapak Ibu nanti ditanya, dia punya charging nggak di rumah? Ya, apakah dia charging di rumah atau enggak? Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu banyak juga orang-orang itu apa ya, banyak duitnya, tapi kadang-kadang listriknya masih nyuri juga. Saya nggak bohong, saya karena sering sering ngelihat kemana-mana ya. Jadi dia jumper dari PLN tidak pakai MCB. Bapak Ibu tahu kalau kebakaran kenapa? Karena listrik? Ada nggak yang bisa jawab? Kenapa kebakaran rumah dan sebagainya itu karena selalu alasannya listrik? Tadi. Benar nggak? Kalau rumah itu bisa kebakar karena listrik? Ada yang bisa jawab? Ayo, silakan Bapak Ibu. Iya, selama ini listrik yang dijadikan kambing hitam, Pak ya. Selalu ya. Iya, Oleh iya, polisi, oleh siapapun ya. iya betul. Ya karena tadi, kenapa rumah kebakar karena listrik? Aneh kan, Bapak Ibu? Kita maaf Pak ya, ini supaya pengetahuan. Di rumah itu MCB-nya paling nggak 2. PLN 1, dari PLN kan ada MCB gede. Terus di rumah Bapak sendiri ada MCB nanti beberapa. Nah, kalau itu ada hal konslet dan sebagainya, paling tidak 1 MCB udah jatuh. Kalau terlalu gede, MCB-nya PLN juga ikut jatuh. Nah, berarti kalau terjadi konslet, MCB jatuh berarti apa? Nggak jadi kebakaran. Nah, kenapa rumah itu kebakaran? Tadi ngambil listriknya bukan lewat MCB, Pak. Jelaskan Bapak Ibu?
Jadi Well, kalau kata tadi misalnya rumah kebakaran ataupun pabrik kebakaran, mungkin ada listrik yang dicolong Pak atau yang mencuri listrik ya, ya. Kalau misalnya eh, dia ada ya, MCB ataupun standar SNI dan semuanya resmi, kemungkinan kebakarannya tidak kecil, nggak kecil ataupun mungkin, tidak mungkin lah ya. tidak mungkin tadi Oke, Pak. Jadi baik Pak. rumah-rumah anu misalnya nggak pakai situ kan MCB itu kan untuk melewati. Nah ini makanya tadi Bapak Ibu karena mobil listrik ini sering di charging di rumah. Nah ini, oke. Kemudian risiko ini hacking, bug Pak, dan sebentar Pak, sebagainya. sebentar. Ini buat teman-teman di asuransi ya. Jadi kalau misalnya Anda menawarkan asuransi EV ya kepada nasabah Anda pun juga bisa menawarkan juga asuransi kebakaran buat rumah Betul, nasabah betul. Anda. Kenapa? Karena risikonya makin tinggi kan? Begitu Pak ya. Betul. Jadi Ya Anda betul. bisa jualan dua produk asuransi Pak. Itu tambahan saya Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Ini risiko charging, risiko tadi cyber. Jadi kita putar-putar aja. Nah di sini Bapak Ibu, icunya bisa dihack ya. Kemudian bisa backing, bisa tadi. Apakah dia akan diupdate ya? Softwarenya itu akan update setiap saat. Karena softwarenya itu pakai software belum tentu sekarang itu udah sempurna. Karena tadi Bapak Ibu alat ganti, nanti softwarenya juga ganti, ya. Kemudian telemat tele manipulasi telematik. Jadi ada mobil-mobil tertentu Bapak Ibu itu bisa dikontrol. Semacam tadi lokasinya di mana, kecepatannya berapa dan sebagainya. Jadi semacam mobil minyak itu sampai supirnya kecepatan berapa terekod semua. Nah, ini bisa juga nanti akan masuk ke telematik tersebut. Pak, sebentar. Kan kalau tidak salah ada suatu sistem aplikasi yang dari EV ini dihubungkan ke handphone, Pak ya, ke smartphone, Pak ya. Ya, betul. Sehingga katakanlah misalnya kita sedang ngisi mobil yang ngisi cas ini pakai listrik, kemudian ada tanda dari kita punya handphone bahwa itu sudah penuh ya, Pak ya, atau sudah itu. Betul. Ada pop-up ataupun suatu peringatan bahwa mobil Anda sudah penuh dan Anda mesti segera kembali ke mobil Ya, untuk apa? Untuk mencabut ya. Nah, betul. mungkin nanti kalau ke depan, kalau misal itu ada warranty. Bila mana Anda ternyata itu ada kebakaran akibat tadi Anda lupa apa ya, mematuhi ya aturan tersebut, maka klaim ini nggak dibayar. Mungkin ke Nah, depan begitu kali Pak. justru di situ, Pak. Sementara kita harus lihat dulu. Semacam HP kan. Ada nggak alat casnya itu kalau penuh mati sendiri? Nah, Nggak ada Pak, karena nggak ada. nah justru di situ harus ada yang menyatakan bahwa kalau cas itu udah penuh, casnya mati. Langsung stop itu Pak ya, lock Ya, ya. lock gitu. Ah, Nah, ini harus ada di situ karena kalau enggak kita itu semalaman ngecas baterai terus, Pak. ap- Lama-lama baterainya yang apakah saat ini EV ada teknologi demikian Pak? ah, setelnya, Pak. Kalau cas yang benar, cas aki dan sebagainya itu kalau penuh mati sendiri. Jadi Oh, ada indikator, saya kan ada punya cacasan juga ah, untuk mobil. Itu ah, kalau penuh udah 14,4 gitu, mati. ah. Tapi kemudian Volt. apakah itu sudah terpasang dalam EV Pak? Nah, kalau itu kan nggak tahu apakah di dalamnya atau di casnya. Berarti apa? Sekarang Anda mesti melihat resiko itu sendiri ya, ya ah, untuk dapat supaya jangan sampai merusak hmm. baterai dan kemudian ada moral hazard Pak ya. Karena terus barang HP kan juga Pak, ada yang udah penuh mati sendiri. Di HP juga Hmm. Hmm. ada di casnya juga ada. Ini nih, ya. Oke oke baik Pak, makasih. Oke, sobat. Oke. Nah, Bapak Ibu, perilaku. Setahunnya Bapak Ibu, kesalahan manusia itu 88%. Sistem atau alat itu 10%. Nah, sistem sama alat itu setahunnya karena manusia juga. Jadi setahunnya 98% itu kerusakan itu akibat human error. Termasuk tadi, human error saat berkendara, Pak.
morale atau moral itu di sini. Kemudian kesalahan charging, ya, human error. Pengaturan mode berkendaraan juga human error. Interaksi dengan manusia dengan mesin juga human error. Jadi semuanya 98% itu human error. Hanya 2% itu kehendak Tuhan, Pak. Banjir, curah. Nah, ini kehendak Tuhan. Ya. Kalau enggak, kerusakan itu 98% dari human error. Dia nggak bisa menyalahkan sistem atau mesin. Ya. Itu cuma 10%. Yang lain 88%. Ini. Oke, lanjut. Ini banjir. Jadi Bapak Ibu bisa natural peril tadi. Tuhan karena banjir, angin kencang, petir, gempa. Jadi mobil kena gempa, EV bisa konslet karena goyang, ya. Makanya kalau kalau konektornya dan sebagainya nggak kencang, kena, ya. Ini bisa kena natural peril. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau enggak kita lanjut ke assessment. Silakan Bapak Pak Andres Yusia kalau mau nanya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita nanti break Bapak Bayu jam 10.30. Iya Pak, Ya Bu silakan Pak. aman Martin. Pak. Ya Aman. Sejauh ini silakan Pak Anak-anak Ahmad. muda saat ini masih semuanya mengikuti Pak, aman-aman. Monggo masih Pak, mengikuti. masih ngikuti ya. Oke, sebelum kita masuk ke risk assessment, saya sedikit Pak mau coba sharing aja Pak. Sharing Pak ya. Oke, Ini silakan. kemarin ada sebuah case yang kemudian viral di IG ya Pak ya. Ada seorang aktivis YouTuber, ya saya nggak usah sebut namanya. Kemudian dia mengangkat sebuah case Pak ya. Itu saya langsung buka saja case dengan BYD Pak ya. BYD. Nah nasabahnya ini membeli lewat leasing, saya nggak sebut namanya leasing, ya. Kemudian diasuransikan ke sebuah perusahaan asuransi, sebuah perusahaan asuransi. Nah ayahnya ini yang membelikan mobil untuk dipakai oleh anaknya, ya, dipakai oleh anaknya dan pakai sopir. Nah, kemudian mobil ini tabrakan, tabrakan, ya, Ya, tabrakan. Kemudian si bapak ini mengisi formulir klaim, ya. Dia hanya melihat apa? Hanya melihat kerusakan fisik yang bisa dilihat dengan mata, ya. Kerusakan betul. fisik. Dia isi formulir macam kerusakan. Kemudian mobil dibawa ke bengkel BYD. Setelah diperbaiki bodinya, mulus lagi, ya. Kemudian apa? Dikembalikan ke pemilik kan. Nah, si pemilik ini pakai. Kemudian apa? Si Si sopir merasa ada yang tidak enak dalam setir pengendalian ya. Ya, Eh, Janggal ataupun ganjil lah ya, tidak nyaman ya. ya, Nah, kemudian beberapa waktu kemudian dia lapor lagi kepada bapaknya yang punya mobil tadi yang apa leasing kan. Kemudian apa? Ini dia bilang ini asuransi tidak benar, ini leasing tidak benar, ini BYD tidak benar kan. Kemudian kok gue punya mobil belum beres itu loh. Dia masukin ke lagi ke BYD. Nah ini sudah beres semua ya. Kemudian apa? Dia si sopir bilang sama kepada si tuannya, ini Pak kami tidak nyaman. Nah, lalu setelah itu meledak ke sosial media, ke IG. Nah, saya bilang bagus juga di sosial media di IG. Kenapa? Supaya orang lain tahu ya siapa yang benar dan siapa yang keliru ya. hmm, Nah, setelah itu dipahami bahwasannya pada waktu si bapak ini mengisi formulir klaim dia hanya mengisi apa? Mengisi kerusakan bodi ataupun kaskonya. Ya, dia tidak menyampaikan ada ketidaknyamanan atau ketidakstabilan daripada pengendalian. Ya, sehingga otomatis apa? Asuransi hanya mengganti apa yang tertulis dalam formulir klaim kan. Nah, kemudian hmm, bengkel juga hanya mengerjakan apa yang tertulis dalam formulir klaim kan. Nah, hmm. akhirnya ketemu, ya mestinya Bapak sampaikan apa yang tidak nyaman, apa yang kurang dan Bapak sampaikan dalam sebuah apa dalam formulir Lagi. klaim kan gitu. Mobilnya kan juga belum lama, Ya, ya, baru 6 bulan, Pak, baru 6 bulan. ya. Setelah kecelakaan barulah itu tidak nyaman. Nah, setelah diperbaiki formulir klaim segala macam, akhirnya si BYD mengerjakan sesuai dengan formulir klaim apa yang dikeluhkan oleh si nasabah. Akhirnya selesai. Begitu, Pak, Ah, pengalamannya. terima kasih Pak. Ini sebetulnya tertanggung bukan hanya cerita kalau formulir klaim itu
tertanggung hanya cerita kejadian, Pak. Bukan kerusakannya apa-apa. Jadi harusnya kita tabrakan jeder. Kronologi daripada kejadian itu tertanggung yang Ceritakan. ceritakan sudah. Ya. Tapi Nah, kemudian masuk apa ke yang bengkel. apa yang rusak, mestinya apa yang rusak disampaikan juga bahwa body saya rusak di foto kan, dan kemudian saya Ya, punya steer tidak nyaman ataupun ada keluhan-keluhan itu mesti disampaikan secara oh, detail. enggak, Pak. Karena Hmm. enggak tahu. Kalau itu dalam kondisi rusak, bagaimana tertanggung tahu? Tapi kalau yang fisik mungkin kelihatan, fisik kelihatan ya, Kelihatan, ya, ya. kelihatan. Nah, Nah, di sini ini nih, Pak. Ini harusnya bengkel udah tahu loh. nah, jadi gini, ini sedikit buat Ah, teman-teman ya, kita diskusi ya, kita terbuka mm, ya, supaya kita menjadi suatu mm, pembelajaran kan. Jadi begini Pak, menurut saya pada waktu katakanlah misalnya mobil tersebut kecelakaan, kan mm, tidak langsung dibawa ke bengkel, pasti dia pasti pakai untuk bawa ke rumah kan. mm, Nah, mm, tentunya setelah itu dia pasti akan menggunakan 1 2 hari, ataupun mungkin mobil tersebut mau dibawa ke bengkelan, dia tidak nyaman kan, tidak nyaman, ya, setirnya tersebut pasti langsung ketahuan kan. Nah, kemudian dia sampaikan mesti dalam formulir klaim. Ini menurut saya ya, dia paparkan ah, semuanya kerusakan-kerusakan ataupun ketidaknyamanan yang dia alami, ya. Bisa saja miskom antara sopir yang memakai, ya, dengan si pemilik, si bapak ini yang mengisi formulir klaim, ya, ya, sehingga tidak sampai ke sana ada suatu hal. Nah, bisa saja Pak, bisa saja ketidaknyamanan tersebut baru terasa, baru ketahuan setelah keluar dari bengkel, ya. Nah, itu bisa disusulkan kemudian bahwasannya ini mobil baru belum setahun, ya, dan kemudian ketidaknyamanan ini terjadi pada saat setelah terjadi kecelakaan, sehingga apa, tinggal mengisi formulir klaim tambahan, menyampaikan, dan kemudian diperbaiki ulang oleh BYD, akhirnya selesai Pak, begitu Pak. ya, istrinya begini, Pak. Ah, gimana? Itu kalau begitu kejadian, Hmm? kan dibawa ke bengkel. Ya, Atau itu kalau dia dipakai itu udah salah loh, Pak. ya, 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 tapi kan dibawa mesti Eh, antar dulu anaknya kan, antar anaknya dulu ke rumah, eh, habis itu isi formulir klaim, kemudian ditentukan hmm. kapan dibawa ke bengkel kan, nah itu kan ada Nah, perjalanan. nah, ini setahunya kalau dibawa ke bengkel, bengkel itu udah tahu kalau ini pencok di sini terjadi benturan ini pasti yang rusak ini, Pak. Ya, ya, ya. Itu harusnya bengkelnya BYD, Heeh. pamannya dulu ya, di bagian itu udah tahu, oh dia yang rusak kaitannya ini nggak ada kaitannya. Nah, di situ itu ada kaitannya nggak? Nah, berarti di assess lagi Pak ya, diperiksa lagi. Dises. Jadi istilahnya begitu masuk bengkel, bengkel tahu ini kalau yang tabrak begini kena sini, Apakah ya ada ada yang kaitannya relevansinya? relevansinya peralatan A B C D. Ya, 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 Nah, ya. ini yang kena di situ. Bengkelnya harusnya tahu tuh, Pak. Ya, ya, tapi kemudian itu kan bengkel yang mengerjakan. Tapi kan Nah, asuransi SPK-nya berdasarkan hmm, formulir klaim kan, Pak ya. Berdasarkan formulir enggak, klaim kan. Nah, enggak. biasanya Gini, Pak. Gini. nah, Kita masuk ke bengkel. ah, Begitu masuk bengkel, bengkel akan ngecek. Yang rusak A, B, C, D, E, F, G. Oke? hmm, Dia masuk ke asuransi. Ini loh yang rusak ini, asuransi akan ngecek. Bikin SPK. hmm, Benar nggak yang rusak dia diberikan bengkel itu sesuai atau enggak? ya, ya, ya. Jadi bengkel dulu yang tahu kan bengkel. Berarti Atau otomatis ah otomatis yang fisik tadi secara kasat mata langsung kelihatan, itu bisa langsung di ah approve lah ya. Tapi ah sesuatu yang tidak kelihatan mata, otomatis apa? Mobil ini mesti dilakukan ah pengetesan, pemeriksaan oleh dengan oleh beng jalan, ya. Otomatis setelah itu baru akan ketahuan. Tapi informasi awal dari supir hmm, yang mengendarai tersebut itu memang sangat membantu untuk iya mempercepat proses klaim ini, Pak. Begitu. benar. Jadi istilahnya kalau terjadi apapun kita beritahu ini nggak enak dan sebagainya. Begitu terima dari bengkel ini belum bagus. Ya, betul. Jadi ada Jangan catatan, betul. ah, karena jangan sampai kita udah membuat surat puas. Nah, ini yang Hmm. repot, ya. Seringkali bengkel pun juga tidak Hmm, mendapati ataupun tidak hmm, menemukan hal-hal yang tadi dirasakan tidak betul, nyaman, karena tadi betul, mobil tidak betul, dilakukan pengetesan ke jalan, Pak ya, karena mereka pikir betul. ini hanya body saja, tidak Nah, menyangkut hal-hal lain ya.
Nah, jadi otomatis ini suatu koreksi juga buat nasabah untuk dapat mengisi formulir klaim dengan baik dan juga mungkin pihak bengkel pun juga Hmm. mungkin akan meningkatkan dia punya pelayanannya selain melihat kasat mata ya, kemudian dapat dilakukan Nah, pengetesan untuk pemeriksaan apakah ada hal-hal yang kena lebih lanjut di luar yang terlihat ya. dengan mata. Begitu, Pak ya? Betul, betul. Karena gini, Pak Freddy, Ya, bengkel itu kan ada dua. ya. Bengkel ketok magic, Body ketok repair, body, body repair. body repair sama mesin. Ya, mesin dan mesin. Ya, Nah, ya. ini deh, biasanya body repair hanya nangani body repair. Ya Ya, itu tadi benar kejadian tadi. Dia ya. bawa ke body repair, ke peralatan elektroniknya dia nggak kecek Nggak karena periksa nggak ada kembali. informasi. Nah itu, Ya, 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 ya. termasuk mobil engine bond. Mm. Ya udah body repair doang. Kalau kita nggak ngomong ada kerusakan ini atau dia lihat kerusakannya ini ya cuma body repair aja. Oke, jadi dalam hal ini saya mau coba garis bawahi sebelum kita break ya. Hmm. Peluang ataupun potensi dispute ataupun sengketa klaim Hmm. asuransi EV ya Oh tinggi. akan sangat tinggi. Akan sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena tadi pihak bengkel, khususnya bengkel-bengkel yang cuma body repair, yang tidak mengenal kelistrikan, ini pasti akan apa? Anda akan pasti kerepotan, akan kerepotan. Kalau misalnya Anda bilang, wah udah masuk body repair aja, jadi body repair di mana saja boleh. Tapi ternyata dia kena listrik juga, kan begitu. Ya, kalau kena listrik juga berarti apa? Anda mesti bayar dua bengkel, ya, dan Anda akan ribut dengan pihak nasabah. Apalagi kalau nasabahnya nggak tahu juga mengenai kelistrikan kan. Ini gue Ya, taunya kecelakaan, gua masuk ke bengkel lu ya, yang lu bilang ke kanan, lu kan arahkan pihak asuransi yang mengarahkan kan, oh ini body hmm, repair saja nih, nggak perlu kelistrikan. Nggak taunya ternyata apa, ada kelistrikannya yang eh, kena juga. betul Pak. Nah, ini Itu sering terjadi Pak. potensi Ya, dispute sengketa untuk kasus-kasus klaim asuransi EV ini akan sangat tinggi. ya, tinggi Ya, Pak ini suatu dibanding catatan dari juga sebelum EV. kita istirahat. Kita akan break selama 10 atau 15 menit. Oke lah, katakanlah 15 menit ya. 10 aja Pak. 10 menit ya. Oke, kita akan kembali Eh, ke 10.40 Pak ya. Kita akan boleh kembali terserah, 10.40. terserah. Jadi teman-teman sekalian, kita akhiri dulu. Kita akan kembali 10.40 untuk ke kamar kecil ataupun untuk minum kopi. Terima kasih. Sampai jumpa nanti ya 10 menit lagi ya. Makasih.